kita berdagang, karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Oke teman-teman, bagi para pemula cerdas, semangat menanam anggur di kebun halaman rumah kita. Mari bergabung bersama kami. Metode Yakin Niku Iso 13 Iwan. Orang bijak berpantun nasihat. Serigala bukanlah rubah, anak kambing enak digulai. Jangan tuntut orang lain berubah, diri sendirilah kita mulai. Oke teman-teman pemula cerdas yang bersemangat menanam anggur di kebun halaman rumah kita, kami masih konsisten terhadap apa yang menjadi komitmen kami, bahwa menanam anggur dengan jenis yang genjah, yaitu standarisasi waktu pembuahan sebelum 7 bulan. Untuk mendukung proses itu, kami sudah melakukan yaitu konsep perbaikan 9 bagian dari sistem dan 1 teknik atau metode pupuk, pangkas, dan penjarangan. Ini cara untuk mempercepat menghasilkan buah teman-teman. Itu adalah memecahkan tunas bat yang ada di sekunder ini ya teman-teman ya. Itu untuk mendapatkan bunga. Karena kalau tunas air ini teman, ini mendapatkan daun teman-teman. Tetapi kalau tunas bat kita pecahkan seperti ini teman-teman, nih nanti akan menghasilkan bunga. Jadi karena dalam berkebun kita harus menghasilkan buah itu serentak, maka bat-bat ini kita tahan dulu untuk dipecahkan secara serentak teman-teman. Namun untuk pembentukan batang sekunder ini, kami memelihara tunas-tunas air ini kita tempatkan yang ada sulur teman-teman. Jadi yang ada sulur ini kita tumbuhkan tunas airnya. Ini ada sulur, kita tumbuhkan tunas airnya. Yang tidak ada sulur, kita tumbuhkan nanti batnya untuk batang tersier yang mengeluarkan bunga. Jadi kita buang tunas airnya lebih awal. Ini yang dua ini ada sulur dan ada sulur, ini kita tumbuhkan tunas airnya. Yang tidak ada sulur ini kita tumbuhkan tunas bat, tetapi nanti teman-teman. Oke teman-teman, inilah salah satu dari cara yang kita lakukan, yaitu pembentukan batang sekunder dan penggemukan bat calon pembuahan. Yang waktu itu sudah kita pangkas di sini teman-teman. Dan sekarang ini tunas-tunas airnya ini kita jaga sampai setengah iwan teman-teman. Jadi setelah setengah iwan kita pangkas di sini di tempat yang sulur yang pertama. Dan kebetulan untuk varian ini ya ada di tunas ke-5. Nah kalau kita mau pangkas lagi di tunas ke-8 kejauhan teman-teman. Jadi kita jatuhkan di tempat yang ada sulur. Nah untuk sekarang ini ya teman-teman, tunas-tunas air ini sudah merata, kita pangkas di 5 daun. Saatnya saat ini ya kita harus membuang tunas-tunas air ini yang tumbuh di tunas air ini. Jadi tidak ada boleh tunas air yang tumbuh di tunas air. Jadi kita harus melanjutkannya dengan tunas bat. Makanya ini kita harus patahkan atau dipangkaskan, dipatah untuk menumbuhkan tunas batnya untuk melanjutkan menjadi 1 iwan atau 12 per 1 daun. Kita lanjutkan ini teman-teman. Ini kita buang tunas airnya ini ya. Ini teman-teman. Supaya nanti tunas batnya pecah untuk dilanjutkan. Jadi tunas air tidak boleh tumbuh di tunas air. Kita buang semua teman-teman ya. Ini juga kita buang. Ayo kita lanjutkan pembuangannya ini. Kita buang semua, ini juga kita harus buang. Ya, ini teman-teman. Tunas airnya kita buang seperti ini. Ya. Ini juga harus kita buang. Ini. Oke. Kita lanjutkan pembuangan tunas air, teman-teman. Ini juga kita harus buang tunas airnya ini. Sudah agak lumayan panjang nih. Oke. Ini teman-teman ya, kita lanjutkan semua tunas air kita buang. Termasuk yang di sini, teman-teman. Termasuk yang di ujung nih. Yang di ujung nih. Paling ujung juga kita harus batasin, dipatahkan tunas airnya nih, teman. Supaya tunas batnya ini pecah untuk melanjutkan menjadi 1 iwan, teman-teman. Nih. Ini juga
tunas airnya walaupun masih kecil kita bisa buang. Oke. Setelah kita melakukan pembuangan tunas-tunas air di ujung tersier ini, kita berharap untuk melanjutkan menjadi satu iwan untuk persiapan pembuahan. Kenapa kita tidak melanjutkan tunas airnya ke atas? Kalau kita lanjutkan tunas airnya ke atas, maka kita nanti harus lakukan pembuahannya di tersier. Padahal kita akan menghendakin pembuahannya itu di bat ini, teman-teman. Jadi tersier ini kita tutup supaya apa? Energi itu terfokus ke bat-bat yang di bawah ini. Nih, bat ini ya, untuk persiapan pembuahan sebelum 7 bulan. Makanya di sini nanti kita lanjutkan tunas batnya untuk menghambat nutrisi perkembangan di pucuk supaya ke tempat yang di sekunder ini ya. Kita lakukan pruning total namanya, teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pembuangan tunas air ini, kita sudah mulai pemupukannya berubah dari mulai NPK Sprinter, yaitu NPK Sprinter itu tinggi nitrogen seimbang fosfat kalium ya. Jadi tinggi nitrogen. Sekarang kita sudah tinggal menumbuhkan setengah iwan lagi tersier ini, maka kita sudah mulai berubah dengan NPK seimbang 16-16-16. Oke. Dan hari ini teman-teman, kita akan lanjutkan penyemprotan insektisida yaitu trip. Gunanya apa? Kalau di sini tadi itu energi disalurkan ke bat ini supaya bat ini nanti bisa berkembang, teman-teman, harus dihilangi tripnya. Jadi kita harus semprotkan abasal. Selain itu, kita juga karena di sekunder 2 ini sedang ada bunga-bunga, teman-teman, ya. Bunga-bunga seperti ini yang sedang muncul, kita tidak boleh mengaplikasikan NPK 16-16-16 itu ada di media tanam, teman-teman. Ya, nanti hangus semua ini, ya. Jadi kita harus mengaplikasikan langsung NPK seimbang itu di daunnya, yaitu sekalian kita akan memberikan pupuk daun, yaitu dengan gandasil daun yang mempunyai unsur mikro yang paling lengkap, teman-teman, seperti senyawa mangaan, buron, tembaga, kobal, dan seng. Sangat baik untuk kesehatan daun dan mengandung unsur hara makro primer yang sangat dibutuhkan banyak oleh tanaman, yaitu nitrogen 14, fosfat 12, kalium 14, dan ditambah unsur makro sekunder magnesium sulfat 1%. Diaplikasikan dengan cara semprot. Jadi masih aman, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Dan untuk faktor pendukung berikutnya ya, teman-teman ya, kami menyiapkan material untuk perbaikan sistem media tanam. Inilah faktor penyebab kegagalan menanam anggur yang paling dominan. Jadi daun-daun anggur ini, teman-teman, ini kita kumpulkan menjadi kompos, teman-teman. Jadi kita kumpulkan di sini sambil dikeringkan. Nanti kalau sudah kering ya, ini teman-teman, nih ini sudah jadi kompos tuh, teman-teman, lihat ya. Nanti setelah kering, kita nggak boleh diaplikasikan langsung. Ini harus kita tumbun lagi dengan campuran media tanam standar. Nah, ini kebetulan kami sudah, waktu itu belum ada grounding di sini, teman-teman. Jadi saya sudah membuat di sini dan saya titipkan di sini. Coba kita lihat ya, kita bongkar apakah benar ada atau tidak, atau masih ada atau tidak. Coba kita lihat, kita bongkar, teman-teman. Sudah seperti apa daun-daunnya, teman. Nih, sudah menjadi bagus sekali, teman-teman. Sudah hancur, ranting-rantingnya juga sudah hancur ya. Nih teman-teman, ranting-rantingnya sudah ada dalam semuanya. Nih ranting-rantingnya masih ada, sudah hancur, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi daun anggur dan ranting-ranting anggur tadi yang sudah kering kita tanam, teman-teman, di dalam media standar. Lalu setelah ditanam kita siram E4 dan molase, lalu kita tutup kembali
Nah, ini sudah kita lakukan sampai hampir 1 tahun teman-teman. Jadi sudah hancur sama sekali. Dan ini teman-teman, kita aplikasikan itu seperti ini teman-teman. Nanti kalau sudah kena hujan kan, nanti seperti ini ranting-rantingnya ya. Tapi rantingnya sudah hancur. Nah, ini sudah mirip dengan ada yang di Jepang teman-teman. Jadi ini rantingnya itu sudah hancur sebagai mulsa ya kalau musim panas untuk melindungi akar di bawahnya. Tetapi daunnya sudah meresap ke dalam. Nanti saya berikan link di deskripsi dari sahabat kami pemupukan tambahan organik yang berasal dari ranting-ranting dan daun anggur yang ada di Jepang ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Itulah apa yang dilakukan di Jepang, kita tiru menjadi pohon anggurnya menjadi lebih besar dan bisa tua dari jenis Kyoho yang umurnya sudah 50 tahun teman-teman. Segede apa? Segede badan kita teman-teman. Ayo kita terus belajar, ilmu anggur masih luas. Sampai di sini dulu teman-teman update hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ulang kembali, untuk menanam anggur yang baik tentunya disesuaikan dengan tempat masing-masing dan kondisi masing-masing dan saat yang tentunya berbeda. Jadi baik bagi metode belum tentu baik juga untuk viewer semua. Jadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Yakin baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang junior salam sehat dan yang senior salam hormat dari kami. Semangat lagi.